dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam perenungan malam hari setiap hari Rabu sebelum kita menikmati waktu istirahat kita. Dan mari kita berdoa. Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau senantiasa mengajarkan kami tentang kesetiaan dan kesabaran dalam kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau menolong kami untuk kami memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami, agar kami senantiasa termotivasi untuk memperlakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam keadaan yang sulit dan ada orang yang meminta tolong kepada kita, apakah kita bersedia menolong orang itu di tengah-tengah keadaan kita yang sulit? Apa tanggapan kita terhadap orang yang datang kepada kita untuk meminta tolong? Atau dalam keadaan yang sulit kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang yang membutuhkan topangan dari kita. Apa respon kita dan sikap kita terhadap orang tersebut? Sering terdengar oleh kita bahwa ketika orang sulit ada ungkapan yang mengatakan, wah, kita saja sulit, kok mau menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi itulah yang dialami oleh umat Israel di zaman Yesaya pada pasal 40. Yesaya 40 ini masuk dalam golongan Yesaya kedua. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesaya memberikan penghiburan kepada umat Israel dalam keadaan mereka yang sedang sakit dalam tanda kutip karena penderitaan yang mereka alami sangat berkepanjangan dan mereka dalam keadaan yang sulit. Namun dalam keadaan yang seperti itu Allah justru akan menempatkan umatnya untuk memiliki status dan identitas yang baru, yaitu sebagai pembawa berita kabar baik. Berita kabar baik, kalau dalam bahasa Yunani, euangelion, atau boleh diterjemahkan dalam kehidupan hari-hari kita sebagai orang percaya, Injil. Tugas pembawa berita kabar baik itu adalah menyampaikan berita kesukacitaan tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada umatnya. Allah yang adalah sekutu umatnya dan Allah yang adalah gembala yang baik bagi umatnya.
atau dalam bahasa yang keren, gembala yang baik itu pastor bonus. Seorang gembala, ia selalu mengasihi domba-domba gembalaannya, domba-domba peliharaannya. Seorang gembala juga selalu menjaga domba-dombanya dan rela mengambil resiko untuk bertahan mempertaruhkan nyawanya ketika domba-dombanya menghadapi ancaman atau bahaya. Itu sebabnya Yesaya mengatakan bahwa Allah hadir sebagai gembala yang baik yang akan membawa manusia sebagai kawanan domba yang menuju pada damai sejahtera dan keselamatan. Jadi selain umat Tuhan diberi status dan identitas yang baru sebagai pembawa kabar baik, Yesaya juga memberikan penghiburan kepada umat Tuhan di zamannya. Allah hadir sebagai gembala yang baik. Dengan kasih setianya dikatakan di dalam ayat 11, ia akan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Ia akan menghimpun artinya ia akan mengumpulkan kembali umatnya yang terserak-serak kemudian dan mengalami pembuangan di Babel, dihimpun mereka. Dan Allah memulangkan mereka, mengembalikan mereka ke Yerusalem untuk memulai suatu kehidupan yang baru sebagai umat yang taat kepada Allah. Ia juga memangku. Memangku artinya memberikan ketenangan dan sekaligus memulihkan domba-domba yang mengalami kesakitan, mengerang kesakitan karena luka-luka yang ada dalam dirinya, dan mereka akan menjadi sehat kembali. Allah sebagai gembala yang baik artinya ia menuntun. Menuntun artinya berjalan di depan umatnya agar kawanan dombanya merasa aman. Mereka dengan pasti akan menuju pada hamparan rumput yang hijau. Nah, kita diingatkan pada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menyegarkan jiwaku. Itu adalah Allah yang digambarkan oleh Yesaya dalam bacaan firman Tuhan hari ini sebagai pastor bonus, sebagai gembala yang baik, yang membawa umatnya pada hamparan rumput yang hijau dan mereka makan sampai kenyang, menuju sungai yang tenang guna minum hingga merasa puas. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini lalu apa implikasinya bagi kita? Ada dua hal yang saya catat untuk kita renungkan bersama-sama di malam hari ini sebelum kita menikmati waktu istirahat kita. Yang pertama, bahwa setiap kita diperkenankan Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik karena status dan identitas kita adalah sebagai umat Allah. Tugas kita adalah memberitakan berita sukacita tentang keselamatan Allah yang Allah kerjakan melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus. Seperti umat Israel di zaman Yesaya, di tengah-tengah kesulitan, mereka diberi atau di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita pun kalau bisa seperti orang Israel zaman Yesaya, menjadi berkat dan berbagi dengan orang lain. Dan itu karena Tuhan berkenan untuk memakai kita. Jangan sampai Tuhan tidak memakai kita lagi karena alasan-alasan yang kita buat untuk kita melaksanakan tugas itu. Jangan karena kesulitan hidup kita menolak tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pemberian itu berkaitan dengan gambaran tentang hati Tuhan. Ketika kita memberi, sebenarnya kita menceritakan tentang hati Tuhan kepada orang yang kita jumpai itu. Ketika kita memberi,
kita menceritakan tentang hati Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau kita bisa menjadi pembawa kabar baik, itu berarti Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, memberikan yang terbaik dari kekurangan kita, memberikan yang terbaik di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gembala atas hidup kita, maka dalam hidup kita pun dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah pembawa kabar baik melalui perbuatan-perbuatan kita, kesediaan kita untuk berbagi, kerelaan dan ketulusan kita untuk memberi waktu kita, memberi cinta kita, memberi perhatian kita kepada orang lain, dan kemauan untuk turut mengambil bagian dalam setiap kegiatan gereja sebagai salah satu cara untuk memperkuat persekutuan yang saling menguatkan. Itu hal yang pertama, bahwa kita dipanggil Allah untuk menjadi pembawa kabar baik melalui perbuatan-perbuatan kita. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang sulit, Tuhan berlaku sebagai pastor bonus, sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Ia akan memulihkan keadaan kita yang saat ini sedang mengerang, dalam tanda kutip kesakitan, karena banyak hal yang kita alami, bahkan mungkin ada luka-luka yang kita alami. Ia juga akan berjalan di depan kita, menuntun jalan hidup kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik atas hidup kita, maka kita pun dipanggil sebagai umat Allah menjalankan misi penggembalaan itu di tengah-tengah hidup bergereja dan bermasyarakat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menolong mereka yang susah, merangkul mereka yang kesakitan dan terluka, memberikan kekuatan kepada yang lemah, mencari mereka mulai yang merasakan mulai jauh, mau ataupun meninggalkan persekutuan, menjauhi ataupun meninggalkan persekutuan. Kita mencari mereka. Dan saudara-saudara, di tengah keadaan yang sulit, tetap menjadi pembawa berita kabar baik dan melaksanakan panggilan serta misi pengembalaan, itu berarti kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi berkat meskipun keadaan kita sulit. Karena ketika kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kita tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, menjadi pembawa kabar baik dan melaksanakan misi penggembalaan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati waktu istirahat kita, mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami kembali akan tugas dan peran kami di dunia ini. Engkau memperkenankan kami untuk kami menjadi pembawa kabar sukacita, kabar baik tentang karya keselamatan-Mu melalui Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk kami melaksanakan tugas itu dalam sukacita dan dalam ketulusan dan kerelaan kami, sehingga kami bisa dan dapat mencerminkan hati Tuhan melalui kehidupan kami dari hari lepas hari. Berilah kami Tuhan kekuatan agar kami senantiasa dapat melaksanakan tugas yang Kau percayakan kepada kami, dan kami senantiasa dapat mencontoh kehidupan-Mu sebagai gembala yang baik,
melaksanakan misi penggembalaan di tengah-tengah kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat, menolong, memberikan waktu, memberikan perhatian, dan senantiasa sedia berkorban bagi sesama, bukan untuk pujian diri kami, tetapi sebagai bentuk untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, maka kami pun mau belajar untuk melakukan dan melaksanakan misi penggembalaan yang Engkau percayakan kepada kami. Sepanjang hari yang sudah kami lewati, kami syukuri oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berjumpa dengan segala hal, semua orang yang kami jumpai dan kami dapat belajar tentang kehidupan ini. Tuhan, tolong kami agar kami selalu menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap hal yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, yang menyakiti dan melukai hati sesama yang kami jumpai di hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami. Dan kami akan menikmati waktu istirahat kami, kiranya Engkau memberkati waktu istirahat kami, sehingga kami dapat menikmati istirahat kami dengan baik, dan kami esok hari bangun dengan tubuh yang segar, melakukan tugas tanggung jawab kami, dan kami memuji Engkau lewat seluruh perbuatan dan karya-karya hidup kami. Terima kasih Tuhan, jagai kami di malam hari ini, jagai setiap orang yang kami kasih dan cintai, agar mereka pun dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan mereka, seperti yang kami alami dan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, dan biarlah kita terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.